Sudah saatnya kaum muslimin wal muslimat tahu bahwa para habaib ba'alwi tunduk nurut dan patuh kepada Ki Haji Khalil Bisri Rembang. Ki Haji Khalil Bisri Rembang ini adalah ayahanda dari Ketua Umum PBNU saat ini, dan beliau juga ayahanda dari mantan Menteri Agama RI yang baru kemarin diganti. Ini sudah saatnya nih kaum muslimin wal muslimat tahu, khususnya kaum Nahdien wan Nahdiyat, tahu bahwa para habaib ba'alwi itu tunduk nurut dan patuh kepada Ki Haji Khalil Bisri Rembang. Siapakah Ki Haji Khalil Bisri Rembang? Mari simak penjelasannya. Ki Haji Khalil Bisri Rembang yang wafat pada tanggal 23 Agustus tahun 2004, berarti 20 tahun yang lalu. Saat ini kan sudah 2024, 20 tahun yang lalu beliau wafat. Nah, beliau ini adalah mantan wakil ketua MPR RI tahun 2002 sampai 2004 tatkala beliau wafat. Beliau ini adalah ayahanda dari Gus Yahya Khalil Saquf, ketua umum PBNU saat ini, dan sekaligus ayahanda dari Gus Yakut Khalil Qomas, mantan Menteri Agama RI yang baru kemarin diganti. Nah, Kiai Haji Khalil Bisri Rembang ini adalah kakak dari Gusmus. Jadi Kiai Haji Khalil Bisri ini putra dari Kiai Haji Bisri Mustafa. Jadi Kiai Haji Bisri Mustafa punya anak namanya Khalil Bisri dan Mustafa Bisri. Nama jalannya Kiai Haji Bisri Mustafa. Nama jalannya, jadi ini bulat-bulat, tapi bagi orang Rembang tidak akan bingung. Nah, kebetulan kami sendiri Al-Fakir Tamalim adalah orang asli dari Rembang. Ketika kami duduk di bangku SMA, kami sekolah SMA di SMA N1 Pamutan Rembang, seringkali ke Rembang mengikuti kajian dari Kiai Haji Khalil Bisri. Beliau tatkala pengajian tidak tedeng aling-aling. Tidak tedeng aling-aling itu apa? Pokoknya belak-belakan itu ya terbuka. Beliau sering moyoi para habaib dengan kata-kata moyoi. Senajan toh para habaib tak poyoi, tapi para habaib itu tetap tunduk nurut manut karo aku. Poyoi itu artinya adalah diejek, dihina. Di poyoi itu bahasa Rembang, mungkin ada yang paham lah. Senajan toh para habaib itu tak poyoi, begitu. Sering para habaib itu dipoyoi, dihina, seolah-olah dicaci maki, dipandang sebelah mata. Tetapi para habaib saat itu tetap nurut, tunduk, patuh kepada Ki Haji Bisri Mustafa, Ki Haji Khalil Bisri Rembang, ya, Ki Haji Khalil Bisri Rembang. Nah, karena kami saat itu tidak merekam video, ya, tahun 1995 sampai 97, 94 saya, 94, 95, 96, 97 itu kami belum punya rekaman HP. Yang nggak ada rekaman, tetapi alhamdulillah ternyata lewat di beranda kami, di beranda YouTube kami ada video, ada salah satu video, dan insya Allah nanti link videonya akan kami sertakan di dalam deskripsi video ini agar menjadi bukti, begitu ya, agar menjadi bukti, agar kami tidak dikatakan ngecap, ngomong sembarangan, nggak ada buktinya, begitu. Oleh sebab itulah sebagai jaga-jaga, yang mumpung kami masih hidup nih, ada link videonya nih di dalam deskripsi video ini, bahwa guru kami yaitu Kiai Haji Khalil Bisri Rembang sudah sering menyinggung, menyindir, bahkan moyoi itu ngece kepada para habaib yang ada di Rembang. Bukan hanya para habaib ada di Rembang, para habaib di Rembang itu biasanya disebut ye ya kan, ye. Tetapi di dalam video yang kami temukan, ini Kiai Haji Khalil Bisri menyebut nama kabib, begitu, para kabib. Wah, ini menggunakan bahasa Indonesia. Ini seru nih. Kalau menggunakan bahasa Y, mungkin orang-orang NU yang ada di selain Jawa mungkin belum paham. Tetapi video ini silahkan diklik kalau ingin tahu buktinya. Ya, biar membantu juga itu siapa yang menemukan video itu, karena videonya durasinya panjang, 1 jam lebih ceramahnya, maka sulit bagi kami untuk mendownloadnya. Jadi lihat sajalah link videonya di dalam deskripsi video ini. Di situ beliau sampai menjelaskan tentang pentingnya isi daripada wadah, pentingnya isi. Jadi NU ini juga harus mementingkan isi, jangan hanya wadah bungkusnya doang.
ya wadahnya bersorban tetapi isinya kelompong misalnya. Jadi beliau menekankan pentingkan isi daripada wadah casing. Walaupun casingnya pakai jubah bersorban begitu, tapi isinya kosong melompong. Isinya kosong melompong. Waduh, mending ya, akan beliaunya sampai memberikan contoh ya, contoh bahwa lebih baik mana ada bir ini minuman keras, tapi bungkusnya ya bungkusnya dibungkus dengan cap Pak Kaji, topi miring atau kopiah miring, peci miring. Capnya bungkusnya itu Pak Kaji, tetapi isinya adalah khomer, isinya adalah arak atau bir yang memabukkan. Nah, yang satunya ada kecap yang halal, tetapi bungkusnya itu capnya adalah cap babi misalnya. Walaupun toh capnya cuma cap babi itu kan haram, tetapi isinya kecap, ya kecap tetap halal. Oleh sebab itulah, mari perhatikan isi daripada hanya sekedar wadah. Di dalam ceramah-ceramah beliau Kiai Haji Khalil Bisri sudah sering menyinggung para habaib alwi. Namun para habaib ketika itu ya masih tetap tunduk, nurut dan manut kepada para Kiai NU. Sehingga para ulama dan Kiai NU lah yang mengawasi dan mengendalikan para habaib alwi. Namun mengapa kondisi, situasi dan keadaan saat ini di NU khususnya bisa berubah? Kondisi situasi saat ini nih NU seolah-olah berubah dan terbalik, berubah dan terbalik. Seolah-olah para ulama dan Kiai NU yang harus tunduk, nurut dan manut kepada para habaib alwi. Ini mengapa? Mengapa seperti ini? Apakah karena kualitas keilmuan yang menurun, ataukah memang sudah hilang sahibul fadilah wal karamah di dalam tubuh NU? Inilah yang harus menjadikan PR bagi kita. Kalau para pengurus NU ya sekelas Kiai Haji Khalil Bisri, guru kami sendiri Kiai Haji Maimun Zubair saat itu, ya kan, apalagi masih ada Kiai Haji Sahal Mahfud, masih banyak ulama-ulama yang alim allamah sahibul fadilah wal karamah. Ini hampir nyaris para habaib alwi itu enggak memiliki nyali. Apalagi zaman muasis pendiri NU, zamannya Hatutus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, ya, apalagi zamannya Kiai Khalil Bangkalan. Wah, dijamin tuh para habaib saat itu tidak akan berani untuk menadahkan kepalanya, akan menunduk kepalanya. Oleh sebab itulah, mari kita introspeksi diri, kita muhasabah, kita merenung. Kitalah yang memiliki negara kesatuan Republik Indonesia, maka para habaib yang harus tunduk kepada kita. Demikian, semoga manfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab.